Selamat pagi teman-teman sekalian. Video tutorial untuk matematika kelas 9 SMP Negeri 2 Buya Suri. Materi ini kali ini kita masuk ke materi yang berikut, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ya. Langsung saja, bangun ruang sisi lengkung itu ada 3: tabung, kerucut, dan bola. Jadi kita hanya bicara tentang tabung, kerucut, dan bola untuk bangun ruang. Ini bentuk sisinya ada yang berbentuk atau ada yang melengkung ya. Baik, kerucut dan bola kita bicara kali berikut. Kita langsung fokus atau spesifik saja ke tabung dulu. Baik, tabung itu nama lain dari tabung silinder. Mungkin kalian pernah dengar dan pernah mempelajari tentang tabung waktu SD atau kelas 7 atau kelas 8. Pengertian tabung teman-teman sekalian bisa langsung baca pada modul. Lalu yang berikut mungkin kalian perhatikan lebih khusus pada bagaimana cara untuk menghitung luas sisi tabung. Baik, luas sisi tabung. Luas sisi tabung kita hitung, yaitu luas seluruh permukaan tabung. Baik, sebelum kita menghitung luasnya, tabung tersebut harus kita buat dalam bentuk jaring-jaring tabung. Terus bisa dilihat pada gambarnya, jaring-jaring tabung. Perhatikan, sebuah tabung kalau misalnya dibuka atau dibuat jaring-jaring tabung, maka kita akan memperoleh satu buah persegi panjang dan dua buah lingkaran. Diperoleh dari mana persegi panjang dan dua buah lingkaran? Perhatikan baik-baik. Tabung, kita kembali ke tabung atas. Tabung memiliki alas dan atap, sehingga dua buah lingkaran itu diperoleh dari salah satunya alas, salah satunya bagian atap. Sedangkan untuk selimutnya, perhatikan selimutnya. Untuk selimutnya kita akan ilustrasikan seperti kita gulung sebuah kertas ya dalam bentuk tabung. Perhatikan, ini tidak ada alas dan tutupnya. Kita bayangkan bahwa alas dan tutupnya sudah kita ini ada di sini ya. Lalu ini kita bayangkan selimutnya. Baik, misalnya dia punya selimut ini ilustrasikan dalam bentuk kertas ini. Lalu kita potong seperti yang ada dalam gambar ini. Perhatikan di gambar mereka potong di sini ya. Lalu tutup dan alasnya ini sudah diambil ya, sudah dipotong, sudah diambil, sudah ada di sini. Lalu ini tinggal bagian gulungannya. Perhatikan, setelah kita potong lalu misalnya kita buka ya, kita buka seperti ini, lalu kita buka terus kita ratakan seperti ini, maka ini akan menjadi sebuah persegi panjang. Oke, mudah-mudahan kalian sudah bisa paham kenapa ada persegi panjang yang ini merupakan selimut dari tabung. Baik, jadi kalau misalnya tabung kita buka atau kita buat dalam bentuk jaring-jaring, maka kita peroleh sebuah persegi panjang dan dua buah lingkaran. Untuk menghitung luas sisi tabung itu adalah luas dari seluruh sisi-sisi tabung yang sudah dalam bentuk jaring-jaring ini. Jadi luas sisi tabung adalah luas, merupakan jumlah dari luas persegi panjang ini ditambah dengan lingkaran ini dan ini ya. Jadi sebuah persegi panjang ditambah dengan dua buah lingkaran. Baik, untuk lingkaran rumus luasnya seperti biasa, 2 pi r kuadrat ya, untuk dapat luas lingkaran. Karena ada dua buah lingkaran, berarti rumusnya adalah, perhatikan, 2 pi r kuadrat. Perhatikan baik-baik. Lalu yang berikut luas selimutnya. Perhatikan luas selimut tabung. Luas selimut tabung ini merupakan luas dari persegi panjang yang tadi ini. Luas persegi panjang ini selimutnya. Di sini digunakan rumus 2 pi r kali T. Perhatikan 2 pi r kali T. Jadi dalam persegi panjang ini, panjangnya itu diwakili oleh 2 pi r, sedangkan lebarnya itu kita gunakan tinggi dari tabung tadi ya, setelah jaring-jaring dibuka. Perhatikan, Pak ulangi lagi. Untuk luas selimut tabung saja, persegi panjang ini saja, itu rumusnya adalah 2 pi r kali T atau tinggi. Sedangkan luas alas itu sama dengan luas atap atau luas tutupnya ya. Masing-masing ini dia gunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Perhatikan masing-masing mas ya, pi r kuadrat. Lalu untuk luas permukaan tabung secara menyeluruh, jadi seluruh tabung ini kita anggap di sini tabung ini ada tutup dan ada alasnya. Seluruhnya ini diperoleh dengan rumus, perhatikan baik-baik,
2pi R kuadrat. Kenapa 2pi R kuadrat? Karena ini ada dua buah lingkaran ya. Satu lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Di sini ada dua buah lingkaran sehingga ada 2 kali pi R kuadrat. Lalu ditambah dengan rumus 2pi RT atau 2pi kali R kali T. Itu merupakan rumus luas dari persegi panjangnya ini ya. Rumus ini bisa disederhanakan menjadi, perhatikan kita keluarkan pi R 2pi R. Perhatikan karena masing-masing ini ada 2pi R-nya ya. 2pi R ini juga ada 2pi R. Perhatikan baik-baik keluarnya. 2pi R dikali dalam kurung R tambah T. Perhatikan R di sini pangkatnya hanya 1 sehingga habis tinggal T. Sedangkan ini pangkatnya ada 2 sehingga tinggal R-nya masih ada 1 ya. Di dalam baik. Tidak selamanya bahwa kita harus keluarkan untuk jadi rumus ini. Kita bisa langsung menggunakan rumus ini juga baik. Yang penting kalau misalnya seluruh bagian-bagian dari lingkaran atau tabung ini sudah diketahui seperti itu ya. Sedangkan untuk luas permukaan tabung tanpa atap, berarti tanpa atap berarti dia hanya memiliki alas saja. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk jaring-jaring, atapnya tidak ada, tutupnya tidak ada, berarti dia hanya satu buah lingkaran saja. Sehingga di sini bukan 2pi R tapi kita gunakan pi R kuadrat saja karena ada satu tutup ya. Baik. Kita akan lihat beberapa contoh mengenai luas permukaan tabung. Maksudnya cara untuk menghitung luas permukaan tabung. Baik. Contoh soalnya sebuah tabung tertutup dengan tinggi 75 cm dan jari-jari 35 cm dengan pi 22/7. Diminta tentukan A luas alas tabung itu, B luas selimut tabung, dan C luas permukaan tabung. Perhatikan, sebuah tabung tertutup, berarti tabung itu tabung lengkap ya. Baik, kita lihat sama-sama pembahasan berikut, perhatikan. Kita lihat pembahasannya sama-sama ya. Baik, perhatikan jawab. Diketahui. Perhatikan yang diketahui paling pertama tinggi tabung ya. Tinggi tabung 75 cm. Baik, tinggi kita simbolkan dengan T 75 cm. Dengan jari-jari alas dan atapnya sama 35 cm. Baik. Dengan pi 22/7. Perhatikan pi-nya ini kita pakai 22/7 karena jari-jari ini merupakan kelipatan dari 7 ya. Jadi kalau kelipatan dari 7 berarti kita gunakan pi-nya 22/7. Kalau jari-jari bukan kelipatan 22/7, gunakan pi-nya 3,14 ya. Di sini kita lihat yang diketahui pertama tingginya 75 cm, lalu yang berikut jari-jari alasnya 35 cm. Nilai pi yang kita pakai 22/7. Baik, kita jawab yang pertama. Untuk luas alas, perhatikan luas alas berarti tutup bagian bawahnya ya. Tutup bagian bawah saja. Ingat, bagian bawah tutupnya itu bentuk lingkaran tadi. Jangan lupa rumusnya tadi ya. Rumus untuk luas lingkaran, perhatikan pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Pi dikali R kali R. Lalu disingkat atau langsung saja dijabarkan menjadi pi R kuadrat. Sama dengan pi-nya berapa? Pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya atau R ini tadi 35 cm lalu dikuadratkan. Perhatikan baik-baik. Dijabarkan menjadi 22/7 kali 35 kali 35 sama dengan 22. Perhatikan ini sudah dibagi ya. Jadi perhatikan dibagi dengan 7. 7 bagi 7 1. 35 bagi 7 5 sehingga 22/1 hasilnya tetap 22 ya. Sedangkan 5-nya tetap di sini belum dikali ya. 35 yang jari-jari berikutnya belum, masih tetap 35. Lalu hasil perkalian dari 22 dikali dengan 5 dikali dengan 35 adalah 3850 cm persegi ya. Jadi ini luas permukaan alas, luas alas tabung. Jadi luas alas tabung adalah 3850 cm persegi. Baik.
Jawaban untuk pertanyaan yang pertama sudah. Pertanyaan yang berikut adalah luas selimut tabung. Perhatikan luas selimut tabung. Ingat luas selimut tabung tadi rumusnya adalah 2πr dikali dengan tinggi tabung ya. 2πr dikali dengan tinggi tabung. Baik, 2 dikali dengan pi 22/7 dikali dengan jari-jari 35 dikali dengan tinggi 75. Prosesnya seperti tadi, 35 dibagi dengan 7 hasilnya sisa 5 ya. Sehingga 2 masih dari sini dikali dengan 22 tetap 22/1 tetap 22, lalu 5 hasil dari sederhana penyederhanaan tadi, lalu dikali dengan tingginya 75. Hasil perkaliannya atau hasilnya sama dengan 6.500 cm. Jadi luas selimut tabung adalah 16.500 cm persegi. Luas permukaan tabung. Ingat, luas permukaan tabung pada soal tadi, perhatikan luas permukaan tabung. Jangan lupa dikatakan tadi sebuah tabung tertutup. Berarti kalau tabung tertutup, ada tutupnya dan ada alasnya. Berarti untuk luas permukaan tabung ini kita hitung 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang ya. Perhatikan baik-baik. Luas permukaan tabung sama dengan luas selimut tabung ditambah luas alas dan ditambah luas tutup atau atap ya. Luas tutup. Maaf, ulangi. Luas permukaan tabung sama dengan atau diperoleh dari luas selimut tabung ditambah luas alas, lalu ditambah dengan luas atap atau tutup dari tabung tersebut. Perhatikan luas selimut tabung ditambah atau luas selimut tabung ditambah 2 kali luas alas atau luas tutup. Nah, ini 2 kali luas alas karena alas dan tutup ini bentuknya lingkaran dengan ukuran jari-jarinya sama ya. Sehingga kita kali 2 saja, tidak perlu dijumlahkan 2 kali. Langsung saja. Ingat tadi luas selimut tabung tadi kita dapat 6.500 cm persegi. Sehingga 6.500 cm persegi kita masukkan. Lalu yang berikut luas alas tadi kita dapat 3.850. Perhatikan 16.500 ditambah dengan 2.000 dikali dengan 3.850 sama dengan 16.500 ditambah dengan 7.700. Ini diperoleh dari proses ini. 2 kali 3.850. Hasilnya adalah 24.200 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung secara menyeluruh adalah 24.200 cm persegi. Baik, seperti ya. Kita ke soal yang berikut. Perhatikan contoh soal yang kedua. Bila luas permukaan tabung adalah 1.760 cm persegi, perhatikan luas permukaan tabung adalah 1.760 cm persegi dan jari-jari alasnya 14 cm, hitunglah tinggi tabung, luas selimut tabung. Perhatikan, disuruh hitunglah tinggi tabung dan luas selimut tabung. Perhatikan ya. Jawab diketahui luas permukaan tabung L-nya ya 1.760 cm persegi dan jari-jari alas tabung sama dengan 14 cm persegi. Yang ditanya adalah tinggi tabung dan luas selimut tabung. Baik, kita jawab dulu tinggi tabung. Sebelum kita jawab, perhatikan soal ini ditanya terbalik atau agak rumit, merupakan acak rumus. Kita bisa acak rumus. Perhatikan dulu, kita kembali ke rumus tadi ya. Ya, baik, perhatikannya. Kita kembali ke rumus tadi. Luas sebuah tabung diperoleh dengan rumus 2πr kuadrat ditambah dengan 2πr kali tinggi atau 2πr dikali r tambah t ya. 2pi kali jari-jari dikali jari-jari tambah tinggi. Lalu di sini yang diketahui, perhatikan, diketahui luas tabungnya sama dengan
berapa tadi? 1760. Lalu jari-jarinya sama dengan 14 cm. Perhatikan. Kita langsung saja substitusikan nilai ini ke dalam rumus bagian atas ini ya. Kita langsung substitusikan sehingga bisa menjadi 1760 sama dengan 2 kali pi. Perhatikan 14 cm kelipatan dari 7 sehingga kita gunakan 22/7 dikali dengan 14 kali 14 ditambah dengan 22/7 kali 14 kali T. Perhatikan T karena tingginya belum diketahui ya. Baik, kita lanjut 1760 sama dengan 2 dikali dengan 22 kali dengan 2. Perhatikan 2 ini diperoleh dari 14 bagi 7 ya. 1, 2. Sehingga ini 2 dikali dengan 14 ditambah dengan 2 dikali dengan prosesnya sama juga. 22 kali 2 dikali T. Perhatikan. Kita lanjutkan lagi. 2 dikali dengan 22 dikali 2 dikali dalam kurung 14 tambah T. Perhatikan baik-baik. Sama dengan 88 dikali 14 tambah T. Sama dengan 1232 ditambah 88 T. Perhatikan baik-baik ya. 88 T. Ingat 1760 sama dengan 1232 ditambah 88 kali T. 1760 dikurangi dengan 1232 sama dengan 88 T. 528 sama dengan 88 T. 528/88 sama dengan T. 6 sama dengan T. Jadi tinggi tabung tersebut sama dengan 6 cm. Lalu pertanyaan yang kedua adalah luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung. Ingat rumusnya tadi, jangan lupa 2πr kali T. 2πr kali T, kita langsung substitusikan saja nilai yang sudah diketahui tadi. 2 dikali P-nya kita pakai 22/7, lalu dikali jari-jarinya tadi 14 cm, lalu tingginya 6 cm. Berikut 2 dikali dengan, perhatikan proses ini 14 dengan 7, sisa 22 kali 2, 14 bagi 7 2, lalu dikali dengan 6. 88 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 528. Jadi luas selimut tabung sama dengan 528 cm persegi ya. Baik teman-teman, jadi untuk video tutorialnya bagian pertama sampai di sini dulu. Untuk contoh nomor 1 dan 2 dipelajari baik-baik, lalu diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, ditanya kembali langsung ke Pak ya. Atau ada Ibu Flora juga di kita punya grup, nanti ditanya. Pokoknya dilemparkan saja ke grup, nanti kita bahas sama-sama. Durasi videonya tidak mencukupi, sehingga Pak untuk contoh berikut Pak kasih video per nomor atau per contoh ya. Sehingga untuk video bagian pertama kita sampai di sini dulu. Jangan lupa dipelajari secara baik. Selamat pagi.